semua. Seperti janji saya kemarin, saya akan membuatkan seri kedua dari film Along with the Gods, The True Words. Jadi, buat yang belum nonton seri pertamanya, silakan ditonton dulu ya, linknya ada di bawah. Biar nanti kalian bisa ngerti dengan alur cerita film ini. Dan pada seri kedua, dengan judul Along with the Gods, The Last 49 Days, lebih menceritakan pada pengungkapan kebenaran tentang masa lalu para wali akhirat, sekaligus pengungkapan kebenaran tentang kematian Su-hong. Dengan pemeran tambahan bernama Song-ju, yang disebut sebagai God of House. Yuk, langsung saja kita bahas alur cerita film Along with the Gods, The Last 49 Days. Okidoki, check it out! Setelah pertemuan terakhir, di mana Gangrim memutuskan untuk segera bertemu dengan Raja Yomra secara langsung, neraka ketidaksetiaan atau berbakti akhirnya muncul. Di sini, Gangrim meminta Raja Yomra untuk memberikan Su-hong persidangan yang adil dan memberikan ia kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kematian Su-hong. Pada awalnya, Raja Yomra marah dan menolak permintaan Gangrim karena Gangrim telah mencampuri urusan di dunia manusia dan membuat alam akhirat kacau. Namun, karena Gangrim, Dokchun, dan Haewon-mek mempertaruhkan jabatannya sebagai wali akhirat untuk membantu Su-hong, Raja Yomra pun akhirnya menyetujui permintaan mereka untuk menyelidiki kembali tentang kematian Su-hong dengan syarat dalam waktu 49 hari, Gangrim harus bisa membawa arwah Ho Chom-seum yang tidak bisa dicabut nyawanya karena dilindungi oleh God of House, Song-ju, yang berwujud sebuah guci yang telah menampakkan diri dan membantu keluarga Chom-seum selama ini. Kemudian, para jaksa penuntut juga menambahkan bahwa Su-hong harus disidang di 2 neraka dan melewati 4 neraka. Karena dulu ia pernah berubah menjadi arwah pendendam dan mencoba untuk membunuh manusia. Raja Yomra pun memperingatkan Gangrim sekali lagi, jika ia gagal melakukan tugasnya, Su-hong akan selamanya di neraka dan ia akan kehilangan haknya untuk berinkarnasi. Para wali akhirat yang setuju dengan syarat tersebut lalu mulai membagi tugas, di mana Haewon-mek beserta Dokchun pergi ke dunia manusia untuk mencabut nyawa Chom-seum, sedangkan Gangrim pergi mendampingi Su-hong. Di dunia manusia, Dokchun mulai melakukan tugasnya untuk mencabut nyawa Chom-seum, dan Haewon-mek mencari keberadaan guci God of House Song-ju untuk melenyapkannya. Namun, di sini Dokchun ketahuan oleh Song-ju dan ditangkap. Song-ju pun langsung memberitahukan kepada Haewon-mek bahwa guci yang ia minum adalah tempat untuk buang air. Lol. Perkelahian pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya Haewon-mek dikalahkan oleh Song-ju. Setelah kejadian itu, Dokchun pun meminta maaf kepada Song-ju. Dan di sini, Song-ju pun mengungkapkan bahwa ia dulunya juga seorang wali akhirat sama seperti mereka berdua. Dan dirinya jugalah yang mendampingi mereka 1000 tahun yang lalu. Namun sayangnya, karena ingatan mereka berdua telah dihapus oleh Raja Yomra, mereka sama sekali tidak bisa mengingat semua masa lalu mereka. Song-ju pun mengizinkan mereka untuk mencabut nyawa si kakek, tapi setelah si kecil Hyun-dong masuk sekolah. Dan di Sungai Kemalasan, Gangrim yang sedang mendampingi Su-hong terus didesak Su-hong untuk memberitahukan tentang masa lalunya. Di sini Gangrim pun memberitahu Su-hong bahwa ia dulunya adalah seorang jenderal dari dinasti Goryeo yang dibunuh secara tidak sengaja oleh saudaranya. Setelah itu, Gangrim pun langsung melempar Su-hong ke dalam Sungai Kemalasan. Tak lama setelah itu, Dokchun dan Haewon-mek datang untuk menyampaikan kepada Gangrim bahwa Song-ju setuju membiarkan mereka mencabut nyawa si kakek dengan sebuah syarat mereka harus menunggu waktu selama 40 hari. Namun, di saat Dokchun ingin melapor tentang Song-ju adalah wali akhirat yang berkaitan dengan masa lalunya kepada Gangrim, Haewon-mek langsung melarangnya dan membawanya pergi. Kemudian di dalam perahu, mereka kedatangan seekor ikan iblis raksasa. Ikan tersebut datang untuk menghalangi jalan persidangan Su-hong. Gangrim yang melihat hal itu langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikan Su-hong sebagai umpan, agar segera tiba di persidangan selanjutnya. Sampai akhirnya mereka tiba di neraka Kemalasan.
Di sini, Gangrim pun menjelaskan kepada Suhong bahwa arwah-arwah yang dikejar oleh batu raksasa itu adalah arwah yang dulunya telah menyia-nyiakan hidup mereka dengan bermalas-malasan. Untung saja, Suhong kali ini hanya perlu melewati neraka kemalasan dan tidak perlu melakukan persidangan di sana. Di dunia manusia, Songju kedatangan beberapa orang yang ingin menagih hutang. Tapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Songju adalah dewa rumah yang tidak boleh menyakiti manusia. Dan di saat para penagih hutang tersebut mendorong Songju, tanpa sengaja membuat Songju terpegang ranjau darat. Hal itu seketika membuat Songju melemah. Dokchun dan Haewonme yang melihat hal itu langsung berinisiatif untuk menawarkan bantuan kepada Songju dengan syarat ia harus memberitahukan semua yang ia ketahui tentang masa lalu mereka. Dokchun pun berjanji kepada Songju bahwa ia akan mencarikan kehidupan yang baik untuk Hyundong. Karena Songju melihat kakek dan Hyundong mulai disakiti, ia pun akhirnya setuju dengan permintaan mereka. Haewonme pun langsung menghajar semua penagih hutang tersebut. Setelah kejadian itu, Haewonme langsung menagih janjinya kepada Songju. Dan di sini, Songju memberitahukan kepada Haewonme bahwa ia dulunya adalah seorang prajurit yang paling ditakuti di zaman dinasti Goryeo yang menjaga perbatasan utara. Ia dulunya memiliki julukan White Word Cat karena sial yang dikenakannya. Dan ketika ia melawan prajurit Jucheon, ia membuat musuhnya ketakutan dan melarikan diri. Haewonme yang mendengar cerita tersebut langsung terlihat bangga akan dirinya dulu dan mulai sedikit pamer. Dan pada malam harinya di dunia manusia, Songju pun mulai menceritakan alasan mengapa ia bisa menjadi manusia kepada Dokchun dan Haewonme. Sebenarnya alasan Songju membantu mereka karena sewaktu kecil Hyundong sudah hidup seorang diri tanpa sosok ibu di sampingnya. Ia sebenarnya memiliki seorang ayah, tapi ayahnya pergi meninggalkannya. Ditambah lagi, kakeknya juga memiliki banyak hutang. Jadi, Songju pun berniat membantu mereka dengan menggunakan uang penggusuran rumah untuk saham obligasi. Namun, di sini Dokchun yang melihat tabungannya tahu bahwa investasi Songju merugi. Haewonme yang mendengar ucapan Dokchun langsung menertawakan Songju dan mengatakan kepada Songju, kok dewa bisa main saham? Lalu Haewonme menanyakan kepada Songju, kenapa ia tidak membeli sebuah apartemen saja untuk berinvestasi? Songju pun menjawab dengan rasa bersalah bahwa ia yakin suatu saat nanti pasti saham obligasinya akan naik. Keesokan harinya, mereka pergi ke panti asuhan untuk menanyakan syarat untuk memasukkan Hyundong di sana agar bisa diadopsi. Namun, karena ayahnya tidak bisa ditemukan, resepsionis pun memberikan saran kepada mereka jika si kakek mempunyai surat yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk mengurus anak, maka mereka bisa menerima Hyundong di sini. Setelah mendengar saran itu, mereka pun pergi untuk menemukan jalan keluar sambil bersantai di sebuah taman. Songju yang melihat Dokchun merasa kagum akan sikapnya yang sama sekali tak berubah dengan dirinya yang dulu. Songju pun lalu bercerita kepada Dokchun, di mana dulu ketika pasukan Goryeo menyerang desanya, Dokchun berusaha untuk membawa anak-anak ke tempat yang aman. Ia adalah orang yang berjiwa mulia, yang merupakan sosok pemimpin sekaligus ibu bagi anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya. Semua waktu yang ia habiskan selama 3 tahun hanya untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut. Namun sayangnya, di waktu itu, ia meninggal pada usia muda di umur 18 tahun. Dokchun yang mendengar cerita itu langsung terdiam. Ia pun melihat ke arah anak-anak yatim piatu yang berada di dekatnya dan mulai merasa kasihan. Kemudian, di tempat sidang neraka kebohongan, Gangrim menceritakan lagi masa lalunya kepada Suhong, di mana dulu ia adalah seorang anak dari jenderal perang yang hebat. Di waktu itu, ayahnya adalah seorang komandan perang yang ditugaskan untuk melawan pasukan Khitan. Ayahnya merupakan orang yang paling berani dan simpatik. Semua bawahannya sangat menghargai dirinya. Sampai akhirnya, ketika kembali dari peperangan, ayahnya bertemu dengan seorang anak keturunan Khitan yang kedua orang tuanya telah meninggal. Ayahnya pun mengadopsi anak tersebut sebagai anaknya. Dan dari pertemuan itu, Gangrim mulai merasa cemburu dengan sikap yang diberikan ayahnya.
ayahnya terus melatih saudaranya secara langsung dan terus mengajarinya cara menggunakan pedang. Hingga di suatu ketika, saudaranya berhasil mengalahkan Gangrim dalam sebuah latihan. Hal itu semakin membuat Gangrim kesal dengan ayah dan saudaranya. Shin pun kemudian berganti kepada Songju yang sedang melihat ibu Suhong yang akan segera pindah. Di sini, Songju pun kembali menceritakan kepada Dokchun dan Haewonme tentang awal pertemuan mereka di masa lalu. Di mana di waktu itu, saat Dokchun diserang oleh harimau, Haewonme datang menyelamatkannya. Setelah itu, Haewonme pun langsung bertanya kepada Dokchun di mana tempat persembunyiannya. Dan sesampainya Haewonme di sana, ia hanya melihat sekumpulan anak-anak yang menangis ketika melihat dirinya. Kemudian Haewonme memilih untuk menolong mereka dan melarang mereka semua untuk pergi ke selatan. Kemudian setelah cerita itu selesai, sekelompok orang pun datang untuk memaksa masuk dan mendorong Songju. Haewonme yang sudah merasa bangga bahwa dirinya dulu adalah seorang prajurit yang hebat, langsung saja beraksi dan menghajar orang-orang tersebut. Tapi, ternyata mereka adalah orang yang ditugaskan pemerintah untuk menggusur tempat tersebut, bukanlah orang yang akan menagih hutang. Dan di sisi lain, mereka yang ingin mendapatkan surat yang menyatakan tidak mampu untuk mengurus anak, mulai berencana untuk membohongi si kakek dengan membawa si kakek ke tempat pengurusan surat yang kakek kira itu adalah tempat untuk pengurusan surat kesejahteraan. Namun, ternyata hal itu tidak berhasil, mereka malah ketahuan. Bapak itu pun kemudian memanggil mereka untuk berbicara dan memberikan mereka sebuah jalan keluar kalau Hyundong bisa diadopsi di luar negeri hanya dengan sebuah tanda tangan dari si kakek ataupun walinya. Sesampainya di rumah, Songju mencoba untuk memberitahu kakek tentang rencana mereka. Namun, kakek tidak setuju bahwa Hyundong harus diadopsi oleh orang lain. Haewonme pun mencoba menjelaskan betapa pentingnya adopsi itu kepada kakek. Namun, kakek tetap tak setuju dan langsung menampol Haewonme. Di sini, Haewonme yang merasa kesal langsung membuat cuaca berubah. Tapi, lagi-lagi itu tak membuat si kakek gentar. Si kakek pun kembali menampol Haewonme. Shin beralih ke Gangrim. Di sini, Gangrim bertanya kepada Suhong bagaimana perasaannya jika ia mengetahui Letnan Park dan Dongyeon ternyata sengaja membunuhnya. Suhong pun lalu menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena Dongyeon adalah anak yang lemah, sedangkan Letnan Park selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Suhong pun mengatakan bahwa ia sudah memaafkan mereka karena mereka tidak tahu ia masih hidup saat ia dikubur. Gangrim pun langsung teringat akan masa lalunya, di mana di saat terjadi peperangan, ia melihat saudaranya diangkat oleh ayahnya sebagai vanguard untuk menggantikan posisinya. Bahkan ayahnya juga mengatakan bahwa ia lebih mempercayakan hal itu kepadanya daripada Gangrim. Setelah perang selesai, ayahnya pun tewas. Gangrim pun diangkat menjadi panglima untuk mempertahankan perbatasan. Berpindah ke cerita Songju, Dokchun ditemukan Haewonme di selatan. Ia terpaksa ke selatan karena butuh obat-obatan herbal untuk anak yang sedang sakit. Haewonme yang merasa kasihan pun kembali membantunya. Di sini, Songju pun mengakhiri cerita tentang mereka berdua. Namun, karena masih merasa cerita itu belum selesai, Haewonme lalu memaksa Songju untuk menceritakan lagi kelanjutan cerita masa lalu mereka. Dan terungkaplah di saat Haewonme menjaga perbatasan atas perintah Mirma, Haewonme lalu menyerang sebuah desa dan membunuh kedua orang tua Dokchun. Haewonme yang mendengar kenyataan itu langsung pergi. Keesokan harinya, hubungan Dokchun dan Haewonme pun menjadi canggung. Songju yang melihat itu lalu memilih untuk melanjutkan cerita masa lalu mereka. Songju pun mengatakan setelah mengetahui bahwa Haewonme yang membunuh orang tua Dokchun, Haewonme merasa bersalah dan memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk membantu Dokchun dan anak-anak. Haewonme juga melatih mereka untuk berburu, memberikan mereka makanan, sampai-sampai membuat laporan palsu kepada Mirma. Mendengar hal itu, hubungan mereka pun langsung membaik. Setelah itu, mereka bertiga pergi bersama ke pengadilan untuk mengurus surat perwalian untuk Hyundong. Dan ketika dalam perjalanan pulang, mereka bertemu lagi dengan kelompok penggusur yang ketakutan. Mereka pun langsung bergegas untuk kembali.
Dan setibanya di rumah, mereka melihat kakek sudah pingsan. Dan Songju pun tiba-tiba kesakitan karena gucinya pecah. Dokchun pun mencoba untuk merekatkan kembali guci tersebut. Namun hal itu sia-sia. Songju pun memutuskan untuk menyelesaikan cerita bahwa di waktu itu Mirmak tahu akan tindakan Haewonmek yang telah membantu musuh dan melalaikan tugasnya di perbatasan. Haewonmek pun ditangkap dan diikat di tengah hutan bersama dengan serigala. Haewonmek pun mencoba untuk mempertahankan diri. Haewonmek yang selamat lalu pergi menemui Dokchun dan memintanya untuk segera pergi. Haewonmek pun kemudian memberikan Dokchun sial yang biasa ia gunakan dan meminta maaf. Sambil menangis, Dokchun pun meninggalkan Haewonmek di sana. Dan di neraka ketidakadilan, jaksa mulai membaca tuntutan dan memvonis Suhong bersalah. Lalu, di sini Gangrim mencoba untuk membela Suhong dan meminta dewa untuk memanggil arwah Dongyeon yang sedang sekarat ke persidangan. Namun, hal itu tak membantu sama sekali. Dongyeon tidak memberikan pengakuan yang pasti kepada dewa. Sampai akhirnya, Dongyeon kehabisan waktu dan meninggal di dunia nyata. Hakim pun lalu memutuskan untuk menunda persidangan itu ke persidangan selanjutnya. Di neraka kekerasan, Gangrim melakukan pembelaan kembali dengan memohon kepada dewa untuk menunda keputusan ke persidangan neraka pembunuhan dengan mempertaruhkan reinkarnasinya. Gangrim pun meminta dewa neraka kekerasan untuk menghadirkan Letnan Park beserta Raja Yomra ke persidangan selanjutnya. Di sisi lain, Haewonmek lalu bertanya kepada Songju, apakah aku mati karena dibunuh oleh saudaraku? Songju pun mengatakan kepada Haewonmek bahwa semua orang tidak ada yang terlahir jahat. Hanya saja, terkadang keadaanlah yang membuat orang tersebut bertindak buruk. Cobalah untuk melihat semuanya terbalik. Tanpa mendengar kata-kata selanjutnya, Songju pun menghilang. Dan di saat mereka akan mencabut nyawa si kakek, Hyundong bangun dan mencari pamannya. Ketika Haewonmek melihat sebuah buku dan membaliknya, Haewonmek pun sadar bahwa Mirmak ternyata adalah Gangrim. Seketika, Haewonmek mengingat kembali kejadian di masa lalu di mana Gangrim menebas dirinya. Saat Gangrim akan mengeksekusi Haewonmek yang sekarat, Dokchun datang dan menusuk Gangrim dari belakang. Gangrim pun lalu menebas Dokchun. Mereka bertiga pun mati di sana. Dan ketika Gangrim sekarat, Raja Yomra datang. Scene berpindah. Dokchun melapor bahwa Songju sudah tiada. Gangrim pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan di neraka pembunuhan, persidangan dimulai dengan menghadirkan Letnan Park dan Raja Yomra sebagai saksi di persidangan. Terungkaplah Gangrim menjadi wali akhirat karena penawaran penebusan dosa-dosa Gangrim yang besar. Dengan hukuman ingatannya tak dihilangkan, Gangrim pun merasa tersiksa atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Ditambah lagi, selama ini Dokchun dan Haewonmek terus berada di sampingnya. Tanpa berani mengakuinya, Gangrim pun menekan Letnan Park dan membuat neraka pembunuhan terbuka. Lalu, di sini kembali terungkap bahwa Gangrim sebenarnya tahu kalau di waktu itu ayahnya masih hidup. Ia sengaja menutup kejadian itu karena takut ayahnya nanti akan lebih memilih saudaranya menjadi pemimpin ketimbang dirinya. Namun, Gangrim sempat kembali untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi, ternyata hal itu sudah terlambat. Ayahnya pun telah mati. Gangrim pun merasa menyesal dan tersiksa selama 100 tahun ini tanpa sempat meminta maaf kepada ayahnya. Gangrim pun lalu meminta Letnan Park untuk segera mengatakan semua kebenaran sebelum semuanya terlambat. Letnan Park yang sambil menangis kemudian mulai mengatakan semua kejadian di malam itu, di mana ia sebenarnya mengetahui bahwa Suhong masih hidup. Letnan Park pun lalu menangis dan meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada Suhong. Suhong pun tak menyangka dengan semua hal itu. Dewa pembunuhan pun memutuskan bahwa Suhong tidak bersalah dan langsung mereinkarnasinya. Raja Yomra yang melihat perbuatan Gangrim sangat kagum akan tindakannya. Dan di dunia manusia, mereka tidak jadi untuk mencabut nyawa si kakek dan menunda jadwal reinkarnasi mereka setelah Hyundong lulus sekolah. Sementara itu, di alam akhirat terlihat Dongyeon yang sedang kebingungan di gerbang neraka. Ternyata, Dongyeon juga termasuk jiwa mulia.
Dan ketika Gangrim akan mengakui dosanya kepada mereka, mereka pun menjawab secara bersamaan kenapa ia mengungkit kejadian 1000 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka pun pergi. Televisi pun memberitakan bahwa saham obligasi di Korea meningkat, sesuai dengan perkiraan Songju. Dan di akhir cerita, 1000 tahun lalu, ternyata Raja Yomra yang selama ini kita lihat bukanlah Raja Yomra yang asli, melainkan ayah Gangrim yang telah diberikan hak khusus oleh Raja Yomra asli untuk menggantikan dirinya selama 1000 tahun. Nah, jadi di seri kedua ini, semua hal yang belum terjawab sudah terjawab semua ya guys. Jadi, buat kalian yang nonton, jangan lupa loh beri komentarnya. Dan seperti biasa, jika ada penyampaian kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!